Teman-teman, kenapa kamu perlu percaya kepada Tuhan Yesus? Mengapa kamu perlu percaya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan sehingga kamu harus percaya kepada Dia? Mari kita baca dari Kolose 2 ayat 13-15. Dahulu kamu mati secara rohani karena pelanggaran dan natur kedaginganmu. Belum disunat secara rohani. Tapi sekarang Allah menghidupkanmu bersama Kristus dan mengampuni semua dosa. Allah menghapuskan surat utang dosa-dosamu yang berisi perintah-perintah hukum yang menuntut hukuman dengan memakukannya di kayu salib. Melalui kemenangan Kristus di salib, Ia telah melucuti dan mempermalukan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah gelap sehingga mereka tidak memiliki kuasa lagi. Jadi ketika manusia berdosa, kita berdosa, ada surat utang-utang dosa yang berisi perintah-perintah hukum yang menuntut kita dihukum, disiksa kekal di dalam neraka. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga dan surat hutang-hutang dosa kita itu hilang? Yaitu dengan cara kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kamu percaya kepada Tuhan Yesus, surat hutang dosamu dihapuskan. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dan berbalik dari jalan hidup kita yang lama, dosa-dosa kita dihapus, surat hutang dosa kita yang berisi hukuman dan perintah-perintah yang mengancam itu dihapus. Makanya kamu perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah ada jalan lain selain Tuhan Yesus? Apakah ada jalan lain selain percaya kepada Tuhan Yesus sehingga surat hutang dosa kita bisa dihapus? Tidak ada. Loh, bagaimana dengan amal kebaikan kita? Baik, begini, kita analogikan. Ada seorang pembunuh dituntut hukuman mati. Sebelum dihukum mati, hakim mempersilahkan pembunuh ini untuk bicara. Si pembunuh bilang, "Hakim, bisakah hukuman saya dihapus?" Hakim itu bertanya, "Memangnya kenapa? Kenapa harus dihapus? Kamu kan sudah membunuh. Saya dari kecil sampai dewasa, saya belum pernah melakukan satu kesalahan kecuali pembunuhan tersebut. Semua yang saya lakukan itu banyak berbuat baik. Saya punya 10 panti asuhan, 10 panti jompo. Setiap hari saya memberikan makanan kepada pengemis-pengemis di jalanan. Kepada anak-anak terlantar saya membagikan sembako. Setiap hari, Pak Hakim." Coba Pak Hakim pikirkan. Jadi oleh karena saya banyak berbuat baik, saya minta hukuman saya dihapus supaya saya bebas, tidak dihukum. Nah, pertanyaannya, apakah si pembunuh ini dibebaskan nama hakim? Ya tentu saja tidak. Karena dia sudah melakukan kejahatan dan keadilan harus ditegakkan. Nah, karena keadilan inilah dia dihukum. Jadi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan dia. Nah, bayangkan di pengadilan di dunia saja perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Amal baik tidak bisa menyelamatkan si pembunuh ini. Bagaimana di pengadilan akhirat nanti? Nah, jalan satu-satunya dihapuskan surat hutang atau surat dakwaan itu. Dengan cara apa? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, mengapa kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu supaya surat hutang dosamu dihapuskan, sehingga kamu selamat dari siksaan neraka. Ya, jadi jalan satu-satunya harus dihapus surat itu dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah amal dan baik, perbuatan baik kita bisa menyelamatkan? Jawabannya, ya, tidak bisa.